Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurizati wa sirisari bisairil asma'i wa sifat fadla minallah wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pada hadirin sekalian, baik yang ada di majelis ini maupun yang ada di dunia maya, media sosial, dan malam hari ini patut kiranya kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat nikmatnya. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak-akhlak beliau. Seperti biasanya pada malam hari ini Thoreqoh Satoriah Indonesia melalui akun Thoreqot Satoriah Mataraman mengadakan kajian kitab Simtul Majid yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh beliau Gus Hanif Fatoni. Namun sebagaimana biasanya sebelum kajian ini dimulai, kita akan memulainya dengan zikir bersama. Sebelum zikir bersama dilakukan, saya menyampaikan sekaligus memberikan himbauan bahwa tulisan-tulisan sejarah yang ada di akun Thoreqot Satoriah Mataraman ini berkali-kali diambil oleh beberapa pihak, oleh satu pihak atau beberapa pihak, tanpa menyertakan link ataupun sumber data. Saya meminta kepada pihak yang biasa mengambil tulisan-tulisan sejarah yang ada di akun Thoreqot Satoriah Mataraman, kalau ingin mengambil tulisan sejarah milik Thoreqot Satoriah Mataraman, boleh saja, tapi mohon sertakan link atau sumber data. Demikian yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya mari kita mulai bersama wasilahan dan zikir. Ala hadiniyah sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa ma tanasala bainahuma minas sholihin ila yaumiddin wa ila hadrati Nabi wa Sis wa Nabi wa Idris wa Nabi wa Nuh wa Nabi wa Ibrahim wa Nabi wa Ismail wa Ishaq wa Nabi wa Khidir bal Malkan wa Nabiullah Musa wa Harun wa Nabi wa Yusuf wa Nabi wa Ilyas wa Nabi wa Zakaria wa Yahya wa Nabi wa Isa wa jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa hamalatul arsy wa ila hadrati malaikat Jibril Mikail Israfil wa Izrail laumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati
jami'il ulama amilin syuhada sholihin wa jami' ahli sufiyatil muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami'i jaddatina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa ikhwatina wa akhawatina wa auladina wa ashabina wa jami'i asatidina wa jami'i masyayikhina wa jami'i murabbi ruhina wa ila hadrati jami'i mursyid Satoriyah Mbah Yai Dharma Jaya, Mbah Yai Khazin Abdullah marhum, Mbah Yai Abdul Hamid Anas, Mbah Yai Nurwarji, Mbah Yai Abdul Haris, Mbah Yai Mahrosin, Mbah Yai Abdussalam, Mbah Yai Aspan lan sedaya mursyid-mursyid Satoriyah ingkang wonten Jawa lan Indonesia pada umumnya lan dunia pada umumnya. Wa ila hadrati jami ahli silsilah turuqi ilahiyah wa ila hadrati jami ahli tariqat Satoriyah wa tariqat akmaliyah wa tariqat khalwatiyah wa tariqat naksabandiyah wa tariqat qadiriyah wa tariqat syadziliyah wa tariqat tijaniyah wa tariqat rifa'iyah wa tariqat badawiyah wa tariqat kubrawiyah lan sedaya tariqat ingkang wonten Indonesia lan dunia lan sedaya mursyid-mursyidipun. Wa ila hadrati jami'il awliya Allah wa ila hadrati awliya'il abdal wal awliya'il nuqaba wal awliya'il nujaba wal awliya'il rajabiyun wal awliya'il mamaini wal awliya'il kutub wal wali afrad wa ila hadrati jami'il awliya'i fi tanajawi wa ila hadrati qutbal aqtab fi hadhi zaman wa ila hadrati mu'alif hadha kitab Simtul Majid Syekh Ahmad Kushashi radhiyallahu anhu wa ta'alaina min barakatihi wa ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati murabbil qaryah wa murabbil baldah wal murabbil makan wa ila hadrati man fataha dzil qaryah wa sahibul wilayah kulon papar wa ila kafatul muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi la magharibiha barriha wa bariha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah wa ila hajatina wa hajatikum fid daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi sahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Astaghfirullahal-azim. Astaghfirullahal-azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah 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 Allah 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 Allahu 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kajian kitab Simtul Majid akan disampaikan oleh Gus Hanif Fatoni, saya mohon sekali lagi untuk bacaan Fatihah kita hidayahkan kepada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang sakit, yang juga susah ataupun menanggung beban berat. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang susah diberikan bunga, yang sesak diberikan kelonggaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kajian kitab Simtul Majid akan dibawakan oleh Gus Hanif Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Simtul Majid
karya dari Syekh Ahmad Al-Qushasyi, guru dari Syekh Abdul Rahab Singkel Aceh, yang pada kesempatan yang lalu sudah diterangkan dengan panjang lebar ya tentang makom sator, yang dinyatakan bahwasanya makom sator itu termasuk kalau dalam hadis itu adalah mufarridun, atau makom orang-orang yang duluan nyampe ke Gusti Allah. Saya coba mereview kembali apa yang sudah disampaikan, kemudian saya akan lanjutkan kembali setelah itu. Pada kesempatan yang lalu sudah diterangkan bahwasanya Syekh Ahmad Al-Qushasyi menyuplik dari perkataan Syekh Muhammad Ghuth ya, dalam kitab beliau. Dalam kitab beliau menerangkan tentang mutiara yang keempat dari 5 mutiara dalam Thariqah Syatoriyah atau fi masyrabis syator. Itu beliau menyatakan tentang apa sejatinya makna dari syator. Disampaikan bahwasanya makna dari syator itu sejatinya merupakan jamak dari syatir atau orang yang cepat sampai ke Gusti Allah ya. Dan sebagai petunjuk atau sebagai dalil dari penyebutan kata yang paling cepat sampai itu, beliau menyetir juga hadis Nabi Muhammad SAW yang disebutkan berikut adalah sabaqul mufarridun, qila man al mufarridun, siapa itu orang-orang yang mufarridun, orang-orang yang di makom fard tadi, yaitu orang-orang yang mustahdiruna bi dzikrillah, orang yang mabuk atau yang tenggelam dalam zikir Allah sehingga dia itu terhindar atau lepas karena zikirnya itu dari segala macam beban dunia, beban dosa dan sebagainya. Nah, dan orang-orang tersebut biasanya itu mereka meninggalkan syahwatnya. Orang-orang yang meninggalkan syahwatnya, keenakan sifatnya duniawi mereka hilangkan semuanya. Juga yang hubungannya segala sesuatu yang membuat mereka terlepas dari Allah, jin, setan maupun kerabat dekat maupun jauh, dan semuanya itu ditinggalkan. Jadi orang-orang syator itu adalah orang-orang yang cepat menuju Allah. Dan diteruskan oleh Syekh Ahmad Al-Qushasyi bahwasanya walidha indahu yuqal, dan dikatakan bahwasanya farodat tafridan, orang-orang yang mereka itu dalam makom yang menyendiri tadi, yang nyele dewe tadi, itu adalah tafaqqaha fiddin, mereka orang-orang yang memperdalam agama. Memperdalam agama itu mungkin dalam amaliyahnya, dalam ruhaniyahnya mereka perdalam. Wa'tazalan nas litolabi ma yadu'uhu ilaihi al-ilm minal amal, dan mereka meninggalkan manusia untuk bisa menggapai apa yang mereka inginkan, untuk bisa memahami ilmu-ilmu Tuhan dan mengamalkannya. Wasyator, dan istilah dari syator tadi itu majmu'un lahum na'tu jami'i dzalika ala ma dzukira istiharon bi dzikri hina yatafannan fi anwa'in minhu bihasabi talaqihi minal madkur. Dan orang-orang yang syator tadi, orang-orang yang cepat sampai, yang mereka itu sangat cepat sampainya kepada Gusti Allah itu, mereka itu yang mengumpulkan segala macam hal yang baik tadi secara ruhani untuk bisa, dan amali juga untuk bisa sampai kepada Gusti Allah. Wal mustahdir bi syai' bi fathil ta al-mula bihi alladhi la yubali mimma fu'ila bihi. Dan orang-orang yang telah mabuk dengan sesuatu, mereka telah mabuk asmara umpamanya itu, mereka akan dipenuhi dalam jiwanya, dalam hatinya itu segala hal yang dia mabukkan. Umpamanya kemarin sudah diterangkan oleh Gus Hasib, ketika seseorang jatuh cinta, dimabuk asmara umpamanya
yang muda ini di mabuk asmara, dia akan menyebutkan nama orang yang dicintainya. Kesehariannya pun yang diingat itu. Mau makan, ku ingat dirimu. Mau tidur, ku ingat dirimu. Seperti itu. Dan nggak merhatikan yang lain. Seakan-akan dunia itu milik mereka berdua. Ya. Dan nggak memperhatikan apapun yang dia terima. Jadi ketika orang yang dicintai tadi berbuat apapun kepada dia, tidak dipedulikan, nggak peduli. Jadi mau dia itu dihina, disakiti, biasa saja. Yang penting saya cinta. Saking mabuknya itu. Mabuk cinta tadi, mabuk asmara. Wa mathaluhu wurida, dan juga termasuk di antara hadis yang disebutkan maupun keterangan-keterangan yang disebutkan para ulama adalah ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di kitabnya Al-Mustadrak, bahwasanya Nabi itu pernah berkata, aksiru adzikra, perbanyaklah zikir, hatta yaqulu majnun, perbanyaklah zikir sampai orang-orang itu mengira engkau gila. Orang gila, majnun itu yang dari kata janna yajinnu, orang yang hatinya tertarik kepada yang dicintainya, dan dia nggak ingat yang lain kecuali yang dicintainya. Yang dilihat yang dicintainya, yang didengar ya dicintainya, yang dirasakan ya yang dicintainya. Jadi seakan-akan dia udah nggak ingat dunianya ini. Yang diingati ya hanya yang dicintainya tadi. Maka Rasulullah pun mengatakan demikian, perbanyaklah zikir sampai kalian tuh seakan-akan jadi orang gila, orang yang hanya ingat yang dizikiri itu tadi. Walidzalika qala asy-syekh, untuk itu Syekh Muhammad Ghaus itu mengatakan dalam Masyrab Sator, dalam tingkatan Sator tadi ya, yakni annahu la yatawalla hadhil jia illa man kana man'utan bisyatir. Orang-orang yang syator tadi, mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan sisi ini tadi, tingkatan ini, kecuali mereka itu memiliki atau disifati orang dengan sifat-sifat yang syatir, cepat tadi, cepat sampainya. Nah, cepat sampainya bagaimana? Alladzi a'ya ahlahu wa nazaha anhum, yang meninggalkan keluarganya dan juga mereka tidak menyapihnya atau mereka tidak memperdulikannya. Maksudnya keluarga ini bagaimana? Tidak menyertakan nasab. Jadi dia nggak terlalu memedulikan nasab, bukan nasab yang dipedulikan. Terus apa? Diterangkan di sini. Idza yad'unahu ila syahwat, maksudnya tadi yang tidak dipedulikan dari keluarga itu, kalau seandainya keluarga itu membuat dia menjadi banyak syahwat, banyak keinginan, lupa dengan hakikat. Makanya kalau seperti itu terjadi, yang paling baik adalah fanhaza anil aqrabin fin nasab, maka hendaknya orang tadi meninggalkan kerabat yang sifatnya nasab, ilal aqrabin fitin, kepada kerabat agama. Jadi dalam hal agama, kalau dalam babakan ilmu tarekat ya orang-orang yang sama-sama saudara tarekoh gitu loh. Jadi saudaraan dalam tarekat itu sebenarnya yang sejati gitu loh, bukan nasab. Karena nasab itu bisa jadi banyak bertengkar juga kadang, karena masalah warisan dan sebagainya. Tapi kalau udah agama tidak, seharusnya tidak. Karena yang dituju satu dan menghilangkan semua hal yang sifatnya itu keburukan. Istahda biqaulihi, dan beliau itu mengambil dalil dari ayat Al-Quran yang bunyinya wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya
Dari surat Luqman ayat 15. Dan bertemanlah kamu dengan orang-orang yang bagaimana? Yang baik. Wattabi' sabila, dan ikutlah orang-orang yang kembali, yang mereka itu melakukan perjalanan kembali kepada Allah. Sabila, jalan, man anaba ilayya, orang-orang yang kembali kepada Allah. Itu sebenarnya kalau di Jawa kita harus memahami tentang makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Dalam istilah Jawa disebut sangkan paraning dumadi. Jadi kemana kita akan kembalinya itu yang harus dipahami. Maka sejatinya tidak ada saudara secara nasab itu yang perlu kita banggakan. Yang harus kita pedulikan sekarang adalah saudara sama-sama beragama yang menuju ke Allah itulah. Garis besarnya yang menuju ke Allah. Walidzalika qala Syekh rahimahullahu taala fi al-Jawharil Madkur. Untuk itu Syekh Muhammad Ghois tadi mengatakan dalam mutiara yang disebutkan tadi, yajibu ala talibi, diwajibkan kepada seorang murid, orang yang mencari jalan kepada Tuhan, ba'da faraghihi, setelah dia itu terlepas atau selesai, min amalil abror, dari semua hal perbuatan yang sifatnya itu ubudiyah, sifatnya itu amal-amal kebaikan, termasuk orang-orang abror yang berbuat baik itu ya. Wa amal ahya, dan orang-orang ahli, orang-orang yang ahli kebaikan yang lainnya, orang-orang pilihan. Walitla minad dakwah minal asror, dan juga dia hendaknya juga kemudian setelah itu mencoba untuk meneliti hal-hal yang sifatnya rahasia, ilmu-ilmu batin. Wa yadu al-qadam, kemudian yang diwajibkan, yang lebih utama adalah hendaknya dia melangkahkan kakinya fi masyrabis sator. Setelah umpamanya dia itu sebagai salik sudah melakukan apapun yang diperintahkan guru, semua amal perbuatan sifatnya diperintahkan untuk dikerjakan, maka dianggap aja dia abror, yang berbakti, yang manut apapun yang diperintahkan guru. Setelah itu dia mendapat makom baratnya akhyar, terpilih, dipilih oleh Gusti Allah menjadi orang-orang yang dekat umpamanya. Harus dilanjutkan, itu nggak cukup. Dekat saja nggak cukup, maka harus lanjutkan. Setelah itu apa? An yadu al-qadam, melangkahkan kakinya fi masyrabis syator, di tingkatan syator, yaitu orang yang cepat sampai ke Gusti Allah tadi. Fa innahu a'lal masyarib, maka sesungguhnya masyrab sator tadi itu adalah tingkatan yang paling tinggi indallah, menurut Allah. Wa 'azimil qadr bi hadratihi, dan termasuk tingkatan atau kadar yang paling agung di sisi Allah. Jadi nggak cuma dekat, sator nyampe. Jalat azumatuhu wa laysa biduni hadhil usul, dan menurut orang-orang sator tidak ada dasar-dasar selain ini tadi langkah untuk bisa sampai ke Gusti Allah gitu loh. Wala bi ghairi hadhil abwab, dan juga tidak pula selain pintu ini, selain cara-cara tadi, itu tempat masuk dukhulun. Jadi nggak ada tempat masuk lagi atau cara lain lagi kecuali ya tadi itu harus melangkah ke syator tadi, cari langkah untuk bisa cepat ke Gusti Allah. Faman kanat sa'adatuhu azaliyah, maka barang siapa yang kebahagiaannya itu sifatnya ingin kekal, maka hendaknya dia yatasyarrafu bihadzal masyrab alal abadiyah, hendaknya dia itu memulai langkah-langkah tadi, yaitu masuk ke tingkatan syator tadi,
untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya sangat kekal, abadiyah. Nah, zaliyah itu zaman dulu. Kalau abadiyah yang kekal, nggak ada lagi kaitannya dengan waktu. Dulu, sekarang, besok sama, abadiyah. Wal alim bihadzal masyrab, dan orang-orang yang alim dengan tingkatan tadi itu adalah wa aqrabul muqarrabin, itu adalah orang-orang yang paling dekat daripada orang-orang yang dekat. Wa adamul muntasibin kama baina fadhailihi, dan orang yang paling agung di antara orang-orang yang agung. Bal syammatan minha Abul Jannab Syekhun Najmuddin Al-Kubra, bahkan juga disebutkan oleh Syekh Abul Jannab, yaitu Syekhnya Najmuddin Al-Kubra, qala tariqus sa'irina ilallah wa ta'irina billah huwa tariqus syatar. Jalan orang-orang yang menuju Allah dan orang-orang yang mereka ingin melesat kepada Allah, itu sejatinya jalan yang utama adalah tariqah syatar, yaitu jalan yang paling cepat kepada Allah, yaitu tariqah syatar ini. Wa min ahlil mahabbah, min ahlil mahabbah as-salikin bil jadbah, yaitu dari orang-orang ahli mahabbah, orang-orang para salik yang memilih jalan cinta untuk bisa menuju kepada Allah karena unsur ketertarikan, jadbah, jazab ya, ketertarikan untuk bisa menuju kepada Allah. Fal wasiluna minhum, maka orang-orang yang sudah nyampe kepada Gusti Allah di antara mereka itu fil bidayah, pada awalnya itu aksar min ghairihim fi nihayah, aksar lebih banyak daripada selain orang-orang sator ini pada akhirnya. Jadi kalau bisa disimpulkan dari ungkapannya Syekh tadi itu, yang paling cepat itu ya thariqah ini, thariq orang-orang yang sator tadi itu dibanding yang lainnya. Walaysa li ahli hadzal masyrab fana. Namun untuk orang-orang pada fase ini tadi, orang-orang ahli syator tadi, mereka tidak ada istilah fana. Wala fana'ul fana, dan juga tidak ada istilah fana'ul fana. Yang ada apa? Bal huwa fi kulli martabatin minal maratib, kan, tapi dia di setiap tingkatan dari tingkatan tadi itu masyhud binafsi, melihat, menyaksikan dirinya. Mafqud an ghairihi, dan hilang dari semuanya selain dirinya. Dirinya itu siapa? Bibaqail baqa, dirinya yang menyatu dengan baqail baqa. Baqail baqa, bagian itu siapa? Ya Zatullah. Berarti yang ada adalah dia. Wa syarabul mahabbah wa dhauqu syaribun wa syaqin yajiduna fi tilkal halah halatan la yasa'u ahadun na'tuha bil madkuril ahad. Nah, dan orang-orang yang seperti tadi itu mengalami hal-hal kayak tadi itu, mereka itu sejatinya adalah orang-orang yang selain pecinta, orang-orang yang telah merasakan hal-hal yang luar biasa tadi yang tidak dirasakan orang lain kecuali mereka sendiri yang merasakannya. Sebagaimana disebutkan juga di sini, Syekh Ahmad Al-Qusasi menyebutkan dari ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari ayat ini disebutkan bahwasanya ahlul mahabbah itu adalah orang-orang yang mereka itu kulluhum la yakhluna minas sahwi was sukar, adalah orang-orang yang mereka itu tidak bisa terhindar dari yang pertama sahwa, yang kedua as-sukar. Sahwa itu bangun dari mabuknya, sadar. Sedangkan sukar itu mabuk. Jadi orang-orang yang
Saman pendet. Oke. Ya. Orang-orang yang berada dalam jalur cinta, ahlul mahabbah itu, mereka mengalami dua hal. Kalau nggak sadar, ya mabuk kepayang. Jadi kalau sudah mabuk, nggak ingat lagi apa-apa kecuali Allah. Bi an yakuna ba'duhum dhahirin alal ifaqah, dan di antara mereka itu sebagian ada yang mereka itu secara lahirnya tampak sadar padahal mabuk. Ma'asuk rihim. Ada lagi wa ba'duhum sukara, sebagian lagi mereka itu mabuk tapi sejatinya sadar. Jadi seakan-akan secara lahir ini mabuk, kayak orang gila gitu. Tapi sejatinya sadar. Nah, itu di bahasan yang lebih khususnya nanti mungkin di mursyid thariqah yang nggak bisa saya terangkan secara detail di sini. Intinya seperti orang-orang gila itulah, yang bukan gila-gila yang sifatnya gila duniawi lah, bukan lah, tapi gila-gila yang gila ke Gusti Allah. Wa ahlu hadil hala fariguna anil halain. Tapi ahlu syator itu adalah orang-orang yang mereka terlepas dari dua hal ini tadi. Ya tidak dikatakan mabuk, tidak dikatakan sadar juga. Mereka itu terlepas dari itu semuanya. Ya tidak mabuk, ya tidak sadar. Maksudnya dikatakan mereka mengalami seperti ahlul mahabbah, ya tidak gitu loh. Li'anna lahum alamatan la alamatan laha. Karena tanda-tanda yang mereka terima itu tidak sama seperti orang-orang ahli mahabbah. Ahli mahabbah itu orang-orang yang salik tapi mereka langkahnya pakai jalur cinta. Maksudnya pikirnya karena cinta, pokoknya pengen tok Gusti Allah. Tapi orang-orang sator tadi tidak mengalami hal itu sejatinya loh ya. Yushahidunaha fi kulli khasin wa amin. Karena sejatinya orang-orang yang ahli sator tadi, mereka menyaksikan Gusti Allah baik secara khusus dalam sendiri maupun ketika bersama orang banyak. Bala yang fasiluna anha, bahkan tidak pernah terlepas dari Gusti Allah. Ilad dawam, selamanya. Wala yahtajuna ilal mala'i wal khala. Dan mereka nggak butuh mau sendirian, mau bersama, mau jomblo, mau ada pasangan, nggak ada masalah. Nggak peduli, nggak terlalu memusingkan dengan hal itu. Mau ada banyak orang, mau sedikit orang, nggak masalah. Nggak ngefek. Wala yang duruna ilaha ulai alam usul masyrab hamim ain sin qaf yatasawwurun ainud dzat minhum kullu harfin jaa isyarah bil lafdin ilal ma'na. Dan orang-orang tadi wala yang durun ilaha ulai alamun usul masyrabahum ham tasawwurun ainud dzat minhum kullu harfin jaa isyarah bil lafdin ilal ma'na. Dan orang-orang yang mengalami fase tadi, tingkatan tadi, itu adalah orang-orang yang mereka itu memandang sesuatu dengan ainul dzat. Ainul dzat itu nggak perlu saya jelaskan, yang itu sudah jelas sekali bagi orang-orang ahli salik ya. Dan ketika mereka mendapat isyarah, isyarahnya itu bisa bukan, kalaupun itu isyarahnya berupa lafadz, ungkapan namanya, mereka bisa memahaminya maknanya apa, sejati maknanya apa, bahkan tahu intisari dari isyarat itu apa. Tidak sekedar apa yang muncul dari isyarat itu tidak, tapi apa yang ada di balik isyarat itu. Wala yatrukuna bihi syai'an min ma'adinil ma'na. Dan mereka tidak meninggalkan mutiara-mutiara yang terpendam dari makna-makna yang tersembunyi dari isyarat tersebut. Jadi orang-orang yang sudah nyampe ke makom sator tadi itu pengetahuannya sangat luas sekali, gak ada sama sekali satupun yang menghalangi pengetahuan mereka ya, karena mereka udah dekat dengan sumber segala macam pengetahuan. Makanya kalau ketika dapat isyarat pun yang biasa mungkin ya, tapi memahami maknanya apa itu sangat dalam, apa dari isyarat tersebut paham.
bahkan rahasia yang tersembunyi dari isyarat tersebut, walaupun isyaratnya kelihatannya remeh gitu. Itu ya di antaranya. Jadi memang jalur ini jalur yang berbeda dengan yang biasanya kita pahami dari thariqah. Memang ada yang sifatnya mungkin sangat berbeda sekali, karena memang Syekh Abdullah Satori itu jauh setelah Syekh Abdul Qadir, jauh setelah thariqah yang lainnya muncul. Jadi kita maklumi itu. Dan setelah ini juga Syekh Ahmad Al-Qushashi akan menerangkan tentang riwayat lain yang beliau dapatkan dari silsilah thariqah Bustamiyah. Jadi dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami ya. Namun saya tidak akan bacakan untuk hari ini. Saya cukupkan saja karena waktunya memang sudah sangat malam sekali. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita termasuk orang-orang yang dibekali oleh Allah untuk bisa mengalami atau mendapatkan fase ahli sator tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.